Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Purwojati, yang saya hormati guru-guru beserta karyawan SMP Negeri 2 Purwojati, yang saya hormati orang tua wali murid SMP Negeri 2 Purwojati, beserta siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Purwojati yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa secara online dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru SMP Negeri 2 Purwojati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid SMP Negeri 2 Purwojati beserta siswa-siswi kelas 7, sebelum saya menyampaikan materi, sekilas profil diri saya. Nama saya Lina Mulyati, alamat Desa Pesawahan, RT 1 RW 5, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan penyakit anemia. Di sini kita akan belajar bareng mengenai penyakit anemia, penyebab penyakit anemia, gejala awal timbulnya penyakit anemia, dan yang paling penting, cara pencegahan penyakit anemia. Nah, selanjutnya, pengertian anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kadar hemoglobin di dalam darah yang lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Nah, apa sih hemoglobin? Hemoglobin adalah zat warna di dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam hemoglobin tidak dapat berfungsi baik di dalam tubuh, sehingga penyerapan oksigen di dalam tubuh kita berkurang. Apa saja tanda-tanda anemia? Anemia ditandai dengan rendahnya konsentrasi hemoglobin yang disebabkan karena produksi sel darah merah yang kurang, yang kedua rusaknya sel darah merah, yang ketiga kehilangan darah yang berlebihan, bisa disebabkan karena pendarahan atau kecelakaan. Nah, hemoglobin merupakan parameter yang paling mudah digunakan dalam menentukan status anemia pada seseorang. Nah, ini adalah parameter kadar hemoglobin orang-orang normal. Untuk anak umur 6 bulan sampai 11 tahun itu 11 gram per desiliter. Untuk anak-anak 6 tahun sampai 14 tahun, ini masa-masa SMP, adalah 12 gram per desiliter. Untuk orang-orang dewasa, bagi laki-laki 13 gram per desiliter, bagi wanita 12 gram per desiliter, untuk wanita hamil 11 gram per desiliter. Yang selanjutnya, penyebab anemia. Yang pertama disebabkan karena rendahnya asupan zat besi.
Yang kedua, penyerapan zat besi yang rendah. Rendahnya zat besi pada makanan menyebabkan zat besi tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang selanjutnya, malaria, terutama pada anak-anak dan wanita hamil. Ini disebabkan oleh nyamuk malaria. Terus yang selanjutnya itu adanya parasit di dalam tubuh kita seperti cacing. Nah, yang terakhir karena infeksi akibat penyakit kronis maupun sistemik, misalnya HIV atau AIDS. Yang selanjutnya, gangguan genetik atau bawaan dari lahir, keturunan dari ibu bapaknya. Nah, penyebab anemia pada remaja. Yang pertama, remaja umumnya lebih banyak mengkonsumsi makanan yang kandungan zat besinya sedikit. Nah, anak-anak zaman sekarang kebanyakan tidak mengkonsumsi zat besi, sayuran hijau-hijauan. Terus yang kedua, karena remaja biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanan. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena zat besinya sangat berkurang. Terus yang ketiga, khusus untuk remaja putri, karena setiap bulan remaja putri mengalami haid di mana kehilangan zat besi 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi remaja putri lebih banyak daripada laki-laki. Terus apa saja faktor terjadinya anemia gizi pada usia remaja? Yang pertama sudah dijelaskan tadi, adanya penyakit kronis seperti HIV atau AIDS. Yang kedua, menstruasi yang berlebihan pada remaja putri. Nah, di sini untuk remaja putri yang sudah mengalami menstruasi, kalau ada yang tidak wajar, segera memberitahu ke ibunya. Yang ketiga, pendarahan yang mendadak karena kecelakaan. Terus yang keempat, jumlah makanan atau penyerapan diet yang buruk dari zat besi, vitamin B12, vitamin B6, dan vitamin C. Nah, bagaimana gejala awal penderita anemia? Yang pertama, mengeluhkan rasa mudah lelah dan mengantuk. Nah, jadi waspada ini untuk anak-anak kelas 7 dan wali murid jika mengeluhkan rasa mudah lelah dan mengantuk. Berarti kurang asupan zat besinya. Terus yang kedua, sakit kepala, tinnitus atau sensasi telinga berdenging, dan gangguan cita rasa. Terus yang ketiga, pucat pada kuku, di bibir, gusi, mata, dan telapak tangan. Terus yang keempat, jantung berdenyut kencang saat melakukan aktivitas ringan. Misalnya jalan dekat, jantungnya sudah berdegup kencang. Nah, itu sebagai gejala awal penderita anemia. Jadi kurang mengkonsumsi zat besi, vitamin C, vitamin B6, dan vitamin B12. Terus yang terakhir, yang kelima, nyeri dada, pusing, mata berkunang, dan cepat marah atau mudah rewel pada anak-anak. Untuk akibat anemia pada remaja. Di sini masalah utama adalah defisiensi atau kekurangan zat besi, gizi kurang, serta perawakan pendek maupun gizi lebih sampai obesitas. Keduanya seringkali berkaitan dengan perilaku makan. Jadi anak-anakku semuanya, kalau makan sehari 3 kali, jangan diet-dietan.
Nah, konsekuensi klinis dari anemia pada anak sekolah dan remaja adalah menurunnya kemampuan akademik. Ya. Jadi untuk wali murid beserta siswa-siswi kelas 7 harus diperhatikan asupan zat besi. Terus yang selanjutnya, bagaimana upaya pencegahan penyakit anemia? Nah, ini yang paling penting, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Contohnya daging-dagingan, daging ayam, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran yang berwarna hijau tua. Terus yang kedua, banyak mengkonsumsi makanan sumber vitamin C seperti jambu, jeruk, tomat, dan nanas. Terus yang selanjutnya, minum 1 tablet penambah darah setiap hari khususnya saat sedang haid. Ini untuk anak-anak kelas 7 putri. Saat masa haid dianjurkan untuk minum 1 tablet penambah darah atau TTD setiap hari 1 tablet. Terus yang selanjutnya, istirahat yang cukup, jangan begadang-begadang. Yang terakhir, bila merasakan tanda dan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter. Sekian materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.